warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memuliakan kita semua. Kali ini kita mendiskusikan sebuah fenomena. Ini mungkin pengalaman kita ya, melihat sosialitas kita. Banyak orang yang bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, fi'lut ta'ah, melakukan ketaatan, salat, puasa, ya. Dia sanggup untuk tidak makan dan minum dari mulai terbit fajar shadiq hingga ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, sanggup. Tapi sedikit orang yang bisa menahan lisannya untuk tidak berdusta. Kadang-kadang dia dusta betul-betul untuk lelucon semata, dia berdusta. Kadang-kadang dia berdusta untuk mendramatisir informasi yang dikemukakannya, kadang-kadang dusta dalam banyak hal. Demikian juga tidak saja dusta, kadang-kadang ghibah. Dia ghibah. Kalau kita lihat energi yang dibutuhkan untuk mentaati perintah Allah jauh lebih besar daripada energi yang kita butuhkan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Tapi kenyataan seperti itu. Bahkan di kelas-kelas intelektual ya, kita melihat ya, mereka kadang-kadang abai dalam masalah-masalah seperti ini. Para wanita misalnya, ya mereka menutup aurat ala kadarnya saja, tidak sesuai standar syariat. Dia tahu itu dilarang. Ya, karena sitrul aurah itu kan tidak hanya hududul aurah, batasan aurat, tapi juga adalah sitrus surah, menutup bentuk tubuh. Kita lihat banyak seperti itu. Bahkan saya punya pengalaman. Saya pernah belajar ilmu tasawuf. Ya. Dulu sewaktu kecil saya membaca kitab Syarus Salikin. Lalu kuliah. Ada materi kuliah itu ilmu tasawuf. Yang dalam persepsi saya waktu itu, kalau orang yang mengajarkan tasawuf tentu orang yang betul-betul moralitasnya sangat tinggi. Dia akan mematuhi syariat sangat rigid. Tapi yang saya lihat justru yang mengajarkan kepada saya itu adalah seorang wanita. Dia hanya menggunakan jilbab ala kadarnya dan dadanya terbuka. Wah, waktu itu saya betul-betul sangat tertekan ya. Keilmuan yang kita baca dalam kitab Syarus Salikin, dalam kitab-kitab yang lain, sewaktu kita di kampung kita, kenyataannya kita masuk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Apa yang kita pelajari dan apa kenyataannya, bahkan yang mengajarkan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki standar moralitas yang tinggi dalam sudut pandang syariat. Ini jadi problem psikologi bagi kita memang, mahasiswa waktu itu. Ikhwah yang dirahmati Allah, ternyata memang kalau kita meminta penjelasan dari pendekatan psikologi, memang ya, ada sebuah teori namanya teori disonansi kognitif. Itu yang dikemukakan oleh Leon Festinger ya, tahun 1957. Beliau mengatakan demikian, ketika seseorang ya, memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu, lalu ada nilai atau norma yang melarangnya, dia lebih cenderung untuk melawan nilai dan norma itu. Tapi kalau ada sesuatu yang mau dilakukan dan itu merupakan nilai-nilai yang umum di tengah-tengah masyarakat, maka dia akan melakukannya dan mudah. Kenapa? Karena dia didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Ya. Oleh sebab itu dia lebih mudah melakukan ketaatan ketimbang untuk tidak melakukan kejahatan, karena dorongan itu dia butuh sekali kesadaran ya, kesadaran untuk tidak melakukan sesuatu. Sederhana saja, misalnya orang perokok. Orang yang sudah perokok atau kecanduan rokok, dia tahu rokok itu adalah negatif. Itu akan membunuhnya. Itu bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan dan nilai-nilai sosial sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang merokok itu kan akan mencemarkan udara di sekitarnya. Dia akan menzalimi orang lain. Apalagi dalam perspektif Islam ya. Kan dosa yang payah kita bertaubat itu kan dosa menzalimi orang lain. Kalau dosa kepada Allah kan itu mudah. Istighfar kita, nadamah kita, kemudian kita tinggalkan maksiat itu dan tidak kita lakukan lagi, ya selesai. Semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau menzalimi orang lain, kita mesti istihlal. Ada ulama mengatakan mesti istihlal. Kita mesti minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kalau itu harta, kita kembalikan harta itu. Kita minta izin kepada orang yang dizalimi. Jadi para perokok itu bagaimana dia bisa minta izin? Banyak orang, dia di bus, di angkot ya, dia merokok di kantor, dia merokok di mana. Banyak orang terzalimi yang dibuatnya. Dia tahu itu satu nilai keburukan. Tapi
karena dorongan kuat tadi, ya dia melakukannya. Jadi ikhwah, itu pada kenyataan yang ada. Belum lagi kalau kita melihat dari perspektif agama ya, dinul Islam tentunya ada syaitan yang mendorongnya. Dan Al-Quran menjelaskan memang nafsu itu memang selalu destruktif. Wama ubarri'u nafsi inna nafsa lamaratun bisu. Jadi aku tidak memperturutkan hawa nafsuku karena dia cenderung destruktif. Itu nafsu kita. Kita berharaplah puasa kita ini bisa menjadi positive behavior bagi kita. Kita tidak saja menjaga untuk tidak makan dan minum, tapi juga menjaga semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau satu hari kita bisa lakukan, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah positive behavior dari apa yang kita lakukan ini. Dan semoga itu akan melahirkan kita pada bulan Syawal nanti hamba-hamba Allah yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Demikian saja perspektif kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.